Halo sahabat-sahabat semesta, myself family, how are you? Back with Ananda in this new PKK reading tentang selanjutnya dalam hidupmu. Apa yang akan terjadi? Sorry, sampai beberes. Apa yang terjadi selanjutnya dalam hidupmu ya? So, gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi dunia yang sedang tidak menentu ini, hati kita tetap tenang, juga tetap penuh rasa percaya ya akan penjagaan Tuhan. Nah, hari ini kita fun reading dulu lah, yang tenang-tenang, santai-santai dulu supaya bisa merelaksasi tubuh ya. Ada 3 pilihan di sini, file 1, file 2, file 3. Aku deketin kristalnya supaya teman-teman bisa lebih tahu mana yang mau dipilih ya. File 1 ini ada Green Aventurine. Oke. File 2 ini ada Sodalite. Sodalite. Ya. Ketiga ini ada Carnelian. Oke. Boleh di-pause dulu videonya untuk mendapatkan panggilan dari salah satunya. Kalau resonate lebih dari satu yang memanggil nggak apa-apa. Ambil baiknya, buang buruknya. Aku cuman manusia ya. Penentu segalanya adalah Tuhan. Ini possibility, kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi tetap takdir rahasia ilahi ya. Sesiku booking reading sama coaching sudah buka. Silakan kontak Kak Yukta di admin. Nomornya ada di box deskripsi atau di komentar yang nanti aku pin ya. Terus Rebadi temanya bulan ini. Tiap bulan kita punya kelas Rebadi, 150.000 aja per bulan. Kita meditasi bareng, plus juga ada satu tema spiritual. Biasanya aku membagikan wawasan spiritualku di sana. Temanya bulan ini harusnya adalah tentang matriks bumi ya, Earth Matrix part 1. Karena banyak sekali Earth Matrix yang bisa dibagikan. So, kalau kepanggil silahkan. Tapi kita juga lagi voting nih, apakah bulan ini akan tetap diadakan, karena itu mepet nyepi ya. Hari rayaku juga lebaran kan. So, I don't know. Kemungkinan nanti kita undur ke April sih. Oke guys. I think that's all untuk intronya. Kita langsung masuk ke readingnya ya. Untuk yang baru kalian bisa cek di timestamps. Tinggal pilih file pilihan kalian, nanti ada penentu waktunya di sana. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Oke deh, kalau gitu. I'll see you on your timestamps. Halo, file nomor 1 yang pilih Green Aventurine. Kita taruh dulu ya di sini. Sebelum kita nanti baca apa yang terjadi ini. Terjadi selanjutnya di hidup file 1. Ada 6 of Voices. Ada 5 of Voices. Ada Page of Emotional. Terus ada Muse of Emotions. The last one, ada The Moon. Okay. Okay.
Oke. Bottomnya mutual voices. Aku ngerasain orang-orang yang seumur hidupnya penuh ketakutan ya. Banyak banget teman-teman di sini itu rasanya hidup sering dihantui kecemasan, ketakutan, keraguan, dan itu banyak jadi sabotase untuk apapun yang ingin kamu lakukan. Mau tentang cinta bisa, karir bisa, terus kehidupan yang kamu mau. Itu kayaknya sering banget ada fase kamu gak bisa percaya diri kamu bisa maju ke sana. Atau ini adalah orang-orang yang sudah lama hidup dalam kebencian, kemarahan, dendam. Marah sama sesuatu, kecewa yang menjadi dendam ya. Dan itu lama-lama kan memakan diri sendiri. Dendam itu kan. Saya punya video tentang dendam ya teman-teman. Mau ke pemerintahan, mau ke Tuhan, mau ke orang yang menyakiti kita, mau ke situasi. Itu semua punya resiko. Menyimpan dendam itu punya resiko. Dan ini kayaknya teman-teman udah banyak ngerasain resiko dari menyimpan sebuah kemarahan. Karena orang yang punya dendam itu intuisinya biasanya tumpul. Karena dia tidak jernih melihat segalanya, tidak lewat kasih ya, tapi lewat kacamata lukanya. Semua orang seakan menyerang, semua orang seakan membenci, menjadi korban gitu. Nah, ini tuh di fase baru. Ini teman-teman mulai banyak yang berusaha untuk menghealing. Coba deh cek video dendam aku. Siapa tahu itu bisa jadi pembuka ya. Pembuka jalan healingmu ya. Gimana untuk kedepannya kamu mau menyikapi sebuah kemarahan dan dendam. Ya, ini bisa membuatmu sering jadinya menghakimi orang lain. Oh dia benci saya, oh dia baik, oh dia jahat, oh dia begini, tanpa menilai secara objektif. Saya udah bilang di thread saya bahwa menghakimi dan mengamati itu dua hal yang berbeda. Menghakimi itu udah menilai secara subjektif dan langsung jadi hakim. Kalau mengamati, kita menilai secara objektif. Kayak misalnya pemerintah sama oposisi ini, kita perhatikan. Kalau yang ini salah kita kritik, kalau yang ini salah kita kritik. Kalau udah menghakimi, yang manapun yang kamu bela, yang lain akan salah di mata kamu. Nah itu bisa jadi blunder nih. Karena spiritual awakening kita harus melepaskan yang namanya dendam, dibutakan kemarahan. Kita harus balik ke kasih kan. Karena kasih itu bisa bawa kita jadi tahu mana orang yang baik. Jadi tidak emosional. Dikit-dikit marah, dikit-dikit anxious, dikit-dikit jadi stres. Ya itu bisa menjaga diri sendiri kalau kamu punya kasih. Dan bisa menilai sesuatu objektif. Tapi dulu ada demun ini ya. Kebayang gelapnya. Gampang kepicu, gampang ke trigger, gampang ke provokasi. Ini udah kamu sadarin di fase selanjutnya. Ingin kamu tinggalkan. Balik lagi ke hati. Seperti ini juga. Healing heart chakra ya. Menghealing chakra hatimu. Karena kamu sadar bahwa mungkin selama ini kamu salah menilai atau enggak. Kamu dibutakan kemarahan sehingga tidak bisa melihat situasi yang sesungguhnya. Nah, melepaskan ini akan membawamu ke fase baru. Melepaskan itu ya, hambatan diri itu ya, kekecewaan, memaafkan. Ini akan membawamu ke fase baru. Fase yang enak. King of Cups, King of Swords. Di mental enak, di hati enak. Udah semuanya jatuhnya udah gak bagus banget sih fokusnya. Ini fokusnya ngaco. Nah
Dengan fase yang lama ditinggalkan, kamu masuk fase baru. Dan kamu tahu, kamu jadi pengamat yang cerdas. Pengamat yang tidak mudah terprovokasi oleh kalau ada orang ngegosip, orang itu jahat loh, orang itu jelek banget loh sifatnya. Kamu mengamati dulu, benar nggak itu? Gitu. Berarti King of Swords-nya kuat. Si kepala bagus. Dia punya logika, tidak terseret emosional. Hati juga bagus. Hati juga bagus, karena jadi tenang dalam memutuskan. Dan akan kamu sesuaikan dengan batasan dirimu, dengan hatimu. Kayak gini, orang itu jahat, terus kamu perhatiin, bener gak kata si temenku yang ini, orang itu jahat. Pas dilihat, oh iya nih, iya, dia orang suka nyuri, dia orang suka ngambil, merampok harta orang dengan cara bisnis atau apa. Dia orang begini-begini. Oke. Yang penting gue udah tahu, gue gak mau deket-deket sama dia. Gitu. Tapi kamu tidak yang mengutuk dia yang gimana, yang ikut keseret marahnya sama kayak teman kamu. Enggak. Kamu tahu, oke, itu proses dia. Dia lagi tersesat sekarang. Kita doain dia biar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Tuh, karena ya itu, kasih itu ada di hati kita. Gampang gak sampai ke tahap ini? Enggak. Karena berarti yang dibuang sampah dari dalam diri kita banyak. Soalnya di dunia ini udah banyak contoh orang lebih ke dendam ya yang dipelihara. Dendam. Kita harus membalas, kita harus begini, jatuhnya perang. Jatuhnya berantem. Jatuhnya sikut-sikutan. Kapan siklus itu akan berakhir? Tapi ini memang zaman terakhir. Orang-orang begini akan makin banyak. Tapi aku ngerasa, kamu PL1, kamu milih hidup kayak gini tuh kamu gak bahagia. Kamu tertekan, kamu stres, kamu pikirannya jadi banyak. Kamu hidup tiap hari meskipun kamu makmur, kamu punya cinta sejati, kamu rukun sekeluarga, kamu tetap gak bahagia. Karena memang ada isu besar. Ini kartunya Major ya. Punya pengaruh kuat di tarot. Yang lain kartunya Royal Suits biasa. So, kalau ini berhasil dibuang, diproses, maka kamu berhasil dalam spiritual awakening. Kamu berhasil dan kamu akan hidup lebih tenang. Lebih tenang, lebih balance hati dan logika. Oke. Oke, nextnya dari sini. Do some research. Iya, kamu jangan gampang dikomporin. Survei dulu, perhatikan dulu, amati dulu, baru putuskan lewat hati dan lewat logika. Putuskan itu sesuai nilaimu atau tidak. Kalau enggak ya sudah, tinggalkan. Tidak perlu berteriak-teriak, menghakimi, menghina apalagi. Nah kan itu artinya kita menghakimi. Kita udah jadi hakim. Nah, di sini Tuhan mengajakmu bijaksanalah, karena di zaman terakhir ini fitnah dajjal itu banyak kan. Kadang yang putih jadi nggak kelihatan putih, dan kita harus lebih cermat. Akan sangat membantu intuisi kita tajam kalau kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan atau menggunakan cara-cara spiritual bypassing. Saya udah punya 2 video itu untuk bekelin kamu selamat di akhir zaman loh. Silahkan silahkan lihat ya. Next, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Situasi ini memanggilmu untuk menjadi diri autentikmu, di mana akan menjadi dasar dari kekuatan personalmu. Next ada spiritual teacher, guru spiritual. Tujuan hidupmu melibatkan mengajarkan orang lain tentang healing dan spiritualitas. Okay. The last one, practice. Latihan. Dengan latihan hari-hari, kamu akan mengasah skillmu, kemampuanmu, bakatmu, dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Okay.
Bottom ada assertiveness, ketegasan. Berdirilah pada apa yang kamu percaya dan hanya katakan iya jika kamu benar-benar mau begitu. Oke. Ya. Satu tujuanmu di sini adalah memberikan contoh. Tidak perlu jadi guru spiritual. Saya aja tidak pernah menganggap diri saya guru, walaupun orang bilang kamu guru. Enggak juga, saya masih murid. Orang di bio saya aja student of university kok. Saya tidak pernah merasa pantas jadi guru. Di sini maksud di spiritual teacher di sini juga saya melihat bukan guru yang seperti itu, tapi guru yang kita memberi contoh pada lingkungan terkecil kita bahwa kita melakukan segala sesuatu, mengamati itu pakai EQ dan IQ. Bukan cuma pakai IQ, tapi IQ-nya jongkok. Gampang dikomporin. Sia-sia guys, serius. Saya pernah jadi orang yang seperti itu. IQ di sini, EQ saya di sini. Jauh banget. Akhirnya apa? Goyang, gampang goyang. Tidak stabil ya. Dan itu banyak kita lihat di zaman sekarang. Orang cerdas tapi kelakuannya tidak cerdas. Kayak nggak berpendidikan sometimes. So, di sini justru semesta bilang, balance kan. Kasih contoh. Jadilah dirimu yang bisa mengamati, bisa mengontrol emosi, bisa healing. Itu aja udah menjadi contoh. Seakan-akan jadi guru buat masyarakat. Dan itu juga harus kamu lakukan. Bukan cuma diomongin ke orang, tapi kita nggak melakukan juga. Artinya munafik kan? Nah itu jangan. Lakukan aja. Nanti lama-lama itu akan jadi karaktermu. Bahwa kalau ada input, kalau ada informasi dari orang, kamu tetap buka kepalamu, mindsetmu, tenangkan emosimu, lalu kamu cari jawabannya dan tentukan sikapmu. Nah, orang yang punya batasan sehat, dia tidak perlu berteriak. Dia bisa cuma tersenyum depan kamu, tapi hatinya sudah punya keputusan. Nah, itu. Ini fase selanjutnya. Kebijaksanaan guys. Kebijaksanaan tinggi. Cerdas, tapi tidak lupa bijaksana. IQ, EQ, balance. Gitu, keren. The lesson di sini ada warrior, be fearless and stand strong. Jangan takut dan berdiri tegak. Ini udah ada asertif, berdiri tegak, ini juga berdiri tegak. Ya. Terus ada earth mata, ibu bumi. Rasakan cinta dan kenyamanan. Kayaknya aku baru pertama kali deh dapat Mother Gaia. Oke. So, kelihatan nih. Kamu ini adalah salah satu orang yang ngejaga vibrasi bumi. Warrior, satria. Satria spiritual harus berani menghadapi lukanya. Satria spiritual harus berani untuk bertindak. Tapi satria juga ada macam-macam tipenya. Ada satria yang seradak seruduk. Ada satria yang dia menggunakan logika dan hatinya. Di sini keberanian itu seimbang dengan kasih ya. Jadi kayak ada kekuatan maskulin feminin yang seimbang. Tahu kapan bertindak, tahu tidak. Tahu kapan harus mengatakan sesuatu, kapan harus diam. Tahu kapan mempercayai sesuatu kalau sudah ada bukti dan data. Ini keberhasilan di fasemu selanjutnya. Kalau kamu udah di sini, much congratulations ya, karena berada di titik ini perjuangannya luar biasa. Banyak sampah yang harus dibuang, baru hati nurani kita jernih, baru petunjuk Tuhan dikasih ke intuisi nggak ngaco. Kita tangkap karena kita udah bersih. Well done. Kalau belum ya praktis.
Saya sangat rekomendasikan berarti untuk file 1 nonton video saya Spiritual Bypassing, juga dendam ya. Kita lihat terakhir dari sini, Chance. Selanjutnya dalam hidup teman-teman. Ada unicorn. Oke, unicorn ini kadang saya lihat adalah orang yang santai, tetap punya imajinasi baik, tetap santai di situasi apapun. Orang lagi debat panas nih, kamu bisa senyum dan memperhatikan kelucuan mereka yang berdebat dan tidak kebawa kepancing emosinya. Jadi kamu bisa melihat sesuatu lebih ringan nanti di depan. Dan akhirnya kamu bisa tahu cara mencapai mimpi, karena udah nggak ada hambatan lagi tuh, nggak ada hambatan lagi ke impian kamu karena dikit-dikit takut. Lebih lancar sekarang. Juga pesan dari sang bintang gitu ya, dari langit sana tuh mudah kamu terima dan tepat, bukan ngaco, bukan ngawur lagi. Karena berbeda ya, intuisi dengan emosi. Bintangnya 2 loh guys. Harapanmu amin ya, semoga terkabul. Apapun cita-citamu, kamu percaya kamu layak, kamu bisa dapat itu. Ada Paris. Mungkin mau ke Paris, atau hidup jadi kelihatan romantis lagi. Hidup jadi kelihatan lebih manis setelah mungkin lama gelap, membuat cemas. Terus ada dancing, balerina. Kamu lebih fleksibel. Kamu tipe yang gini loh, bedanya pengkritik sama penghakiman ya. Orang yang mengkritik itu masih bisa ngaku salah. Tapi kalau orang yang menghakimi, dia gak akan mau tahu meski udah dikasih data lengkap. Nah, kamu enggak. Kamu kalau misalnya salah, kamu berani ngaku. Oh iya, saya salah di situ. Itu kesatria. Nah, ini ada juga food. Apakah kamu akan membangun bisnis impianmu? Bisa restoran, bisa apapun yang kamu mau. Atau kamu disarankan akan jauh lebih peduli pada apa yang masuk ke dalam tubuhmu ya. Bisa jadi lebih banyak sayur, buah, bisa jadi mau yang organik atau apapun itu. Terus ada dog, loyalty, kesetiaan. Kesetiaan pada hatimu, pada pertimbanganmu sendiri. Tapi kamu membuka diri kalau ternyata di depan ada masukan yang lebih baik, ada input yang benar, ada input yang bisa membuatmu berubah pikiran. Ya, flexibility, kebijaksanaan. File 1, kamu akan masuk ke fase ini. Dan untuk menguasainya, untuk tetap berada di fase ini, harus dilatih setiap hari ya. Harus dilatih. Tidak bisa ujuk-ujuk kita jadi orang sebijak ini. Kebijaksanaan datang dari apa guys? Dari ujian demi ujian yang menjadi makna. Bukan dari pengabaian, penghindaran, pelarian. Dari makna. Begitu. Interesting. Saya punya video lanjutannya. Lebih spesifik ya. Juga pesan tentang fase selanjutnya dalam hidupmu. The next in life for you. Juga sesi coaching reading sudah buka, silakan kontak admin saya. Nah, untuk file ini kita kasih warna hijau ya, biar heart chakranya pada sembuh, biar bisa memaafkan, biar bisa tenang, damai, penuh kasih lagi. Kata-katanya ini aja deh, warrior ya, kesatria, warrior. Ini 2 kartu saya baru dapat kayaknya. Dari berapa tahun saya punya kartu ini. I think aku kayak baru dapat deh untuk publik. Lupa sih. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkannya ya. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye bye. Halo, file nomor 2. Yang pilih ini kita taruh dulu ya. Nanti kita baca terakhir. Kita pakai tarot dulu. What's next in their life? Selanjutnya dalam hidup file 2.
angel and spirit guides, please kindly access this file. Page of materials. Oh, gelap, kayaknya hujan di luar. Terus ada Muse of Inspiration atau King of Wands. Terus ada Four of Inspiration atau Four of Wands. Ya. Terus ada The Star. The Star ya. Bintang. Terus ada Eight of Inspiration atau Eight of Wands. Oke. Dari tadi ada yang begini. Ini adalah yang terjadi selanjutnya. Selanjutnya dalam hidup part 2. Bottom? Apa bottom? Nine of Cups. Very nice. Kartu yang sangat bagus, mulus. Bergerak. Oke. Jadi saya ngerasain di intuisi itu ada momen-momen dalam hidupmu yang ngebuatmu ngerasa ada beberapa mimpi yang harus ditinggalkan, atau kamu menyesal bahwa kamu sudah mendorong sesuatu menjauh dalam hidupmu. Dan sesuatu ini ternyata bertahun kemudian merupakan sesuatu yang benar-benar kamu mau. Benar-benar sesuatu yang kayak impian jadi nyata, tapi kamu udah kehilangan itu. Kamu ngerasa kesempatan udah lewat, ngerasa ini sudah tidak mungkin dicapai lagi. Dan kamu gak ngerti kenapa dulu kamu bisa bertindak sebodoh atau sepolos itu. Menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan untuk mencapai yang sesungguhnya kamu butuhkan atau kamu impikan. Itu loh, saya ngerasa ada sesuatu yang udah lewat, sesuatu yang udah kamu ngerasa udah terlambat juga. Tapi harapan itu ya guys ya, harapan itu akan muncul lagi untukmu. Kamu akan melihat potensi lagi. Kamu akan melihat cahaya lagi dalam kegelapan. Terus dulu yang kamu sering mungkin berpikir juga bahwa gimana nih kalau keyakinan aku beda sama realitas yang terjadi? Gimana nih kalau harapan aku ternyata tidak terjadi di realitaku saat ini? Nah, di situ banyak dari teman-teman yang saya rasakan menyerah ya, akhirnya melepaskan. Tapi itu memang saat itu harus dilepaskan. Saat itu saya rasakan. Nah, di fase baru nanti kamu akan merasa bahwa saya percaya ini punya saya. Entah itu apa yang lepas ya. Dari dulu mungkin udah sampai 10 tahun ke belakang tuh ada sesuatu yang dilepaskan, diikhlaskan, tapi ini muncul lagi pelan-pelan di hati kamu, dan kamu pengen masuk dengan cara baru, fase baru, ke gerbang baru ini, tetap dengan impian yang sama atau dengan impian yang baru. Dan kali ini kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kamu akan ngebut. Eight of Inspiration itu cepat ya. Kamu akan ngebut, kamu akan jadi King of Wands, kamu akan assertif, kamu akan bilang ini milik saya, akan saya usahakan. Dulu saya pernah melewatkan ini, tapi sekarang tidak lagi. Dulu saya pernah menyia-nyiakan kehadiran ini, golden opportunity ini, tapi sekarang tidak lagi. Ini punya saya. Ini adalah wish fulfillment saya. Ini adalah doa jadi nyata, harapan jadi nyata punya saya. Dan kamu tidak akan membiarkan orang lain mengklaim itu atau menghalangi kamu untuk maju ke sana. Ya, kamu belajar ini dari kesalahan lama. Belajar juga tahu bahwa keyakinan itu dibangun, bukan cuma ditemukan ya. Keyakinan, harapan itu adalah sesuatu yang rajin kita bangun.
Jadi ini ada ngebangun pelan-pelan lagi fondasi baru, ngebangun pelan-pelan lagi keinginan baru, atau membangkitkan keinginan lama jadi baru, karena kamunya udah baru. Dulu udah kelewat, ya sudah. Dulu udah kelewat, ya udah, nggak bisa diapa-apain. Tapi sekarang saya nggak mau ini terulang lagi, karena kamu tahu penyesalannya tuh gede banget yang udah kamu rasakan bertahun-tahun. Saya merasa di hati saya itu ada orang yang kan penyesalan itu adalah hal paling gak enak guys yang dirasakan manusia ya. Selain marah, dendam, penyesalan itu paling gak enak. Nah, teman-teman di PAL 2 ini kayak udah tahu rasanya kehilangan momen, kehilangan kesempatan. Jadi dia tidak akan mau melakukan itu lagi. Di sini saya ngelihat fase barunya adalah ada yang sangat aktif untuk membangkitkan dirinya, membangun dirinya agar bisa mengejar mimpi yang lewat itu. Atau ini simply nanti sedikit orang ya, sedikit dari kalian, Tuhan akan mematik lagi api harapan di dalam dirimu. Dan kamu langsung, nah gitu, baru sadar, oh kok tiba-tiba saya pengen hal itu lagi ya. Dan itu di situ baru kamu tahu, oh ini berarti waktu terbaik saya. Ini. Dan bagi kamu yang sebenarnya tidak pernah mati ya, harapan itu tidak pernah mati. Hanya dia redup, hanya dia mungkin penuh penyesalan, penuh keraguan, menyalahkan diri sendiri. Nah ini waktunya kamu berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai bergerak. Mulai bergerak when it comes untuk uang, cinta, untuk impian bahagia lainnya. Ini momennya. Fase baru dalam hidupmu adalah kamu dapat momentumnya. Dan kali ini kamu gak boleh menyia-nyiakannya lagi. Tapi saya yakin juga kamu udah gak akan mau menyia-nyiakan. Kenapa? Karena kamu udah tahu rasanya hidup dalam penyesalan, kehilangan banyak waktu. Ini udah mau perang dunia 3 guys. Kita udah dalam perang dunia 3. Kenapa ragu lagi? Kita gak tahu apa yang terjadi besok. Gitu kan. Kan itu berarti dorongan dari Tuhan ya. Do it now or you never. Gitu mungkin. Oke, dari sini kita lihat praktis. Latihan. Dengan latihan harian kamu bisa mengasah skillmu dan bakatmu dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Iya, kalau kamu butuh kepercayaan diri, monggo kamu latih. Kalau kamu butuh untuk lebih pintar di saham, di mana, kamu latihan di situ. Pintar komunikasi, latihan di situ. Ngerasa kurang kece nih badannya, latihan di situ. Tapi jangan kebanyakan latihan ya. Sampai lupa kamu harus mulai bergerak ke orangnya atau ke cita-citanya. Ada you got the power tuh kan. Ini udah kayak konfirmasi banget untuk PAL 2 untuk meraih yang kamu butuhkan, yang kamu mau. Kamu punya kekuatannya loh. Gunakan kemampuanmu untuk memecahkan situasi ini. Ayo, kamu bisa. Tuh, si bayi aja bisa. Si baby aja bisa. Terus lihat ada kupu-kupu ya di sekitarnya. Ya, bisa kamu bertransformasi. Bisa. Seperti berjalan di atas benang yang tipis dia tuh. Tapi karena dia punya kepercayaan diri dan tahu Tuhan membantunya, dia bisa melakukan hal yang bagi dia dulu mustahil. Affirmations. Afirmasi untuk mengangkat lagi pikiranmu dan energimu dan menarik apa yang kamu harapkan, kamu inginkan. Gunakan afirmasi positif. Oh ya, bisa juga mungkin kamu mulai berbicara hal-hal baik pada dirimu ya. Bukan berbicara hal baik tanpa menghadapi emosimu. Ingat, beda ya. Denial, spiritual bypassing beda ya. Sama menggunakan afirmasi, ini sering disalahgunakan orang. Dia menumpuk emosi negatifnya dengan afirmasi. Dan tidak akan pernah afirmasi itu berhasil. Karena emosi negatifnya hanya ditekan.
bukan disembuhkan. Kalau ini, afirmasi ini adalah kamu akuin nih, misalnya gini nih, contoh simpelnya mungkin cowok-cowok yang mau nyatain ke cewek pasti kan ketar-ketir ya, ini saya diterima atau enggak, ini aku bakal dibalas atau enggak ya cintanya. Terus kamu berpikir, aku jelek sih, aku begini sih, aku begitu sih. Oke. Terus kamu ngaca tuh, iya emang aku kurang menarik misalnya gitu, aku terlalu ceking nih atau enggak, aku terlalu gemuk nih. Nah, kamu bukan langsung bilang aku ganteng, tapi bawah subconscious kamu nggak percaya, kamu olahraga dulu. Misalnya kamu olahraga sebulan, terus kamu ngaca, lebih baik kan? Kamu perbaikin tuh style rambut kamu dipotong dengan gaya baru, berpakaiannya lebih bagus. Begitu kamu ngaca, kamu ngeliat, makin menarik nih aku. Muncul kan confident-nya? Bukan dipalsukan afirmasi itu. Bukan. Dia benar-benar kamu tuh sejalan dengan afirmasi kamu nanti karena kamu bergerak ke sana juga. Kamu sadar, oh ya memang aku ngerasa nggak menarik. Berarti gimana nih biar aku menarik? Oke, aku lakuin ini. Terus, wah gelap banget, gelap banget guys. Terus gimana aku biar bisa lebih confident nih? Kamu misalnya makan yang bagus, segala udah dilakukan, lalu kamu ngaca lagi sambil berafirmasi. Oh sekarang aku udah menarik nih, kan subconscious kamu mulai percaya. Oh, karena kamu bergerak ke situ, kamu nggak cuma numpuk pakai kata-kata, tapi pakai tindakan. Nah, udah gitu, kamu baru mulai mempercayai afirmasimu. Aku layak, terus kamu ngebayangin kalau aku nyatain nanti aku percaya diri ngomongnya, dia akan menerima aku. Dan apa yang akan dia bilang ya kalau dia menerima aku? Kamu ngayal di situ. Kamu ngayal dan kamu tuh tanpa sadar dengan melatih itu, pelan-pelan badanmu percaya bahwa kamu bisa dibalas cintanya. Nah gitu contohnya ya. Afirmasi sekedar afirmasi is a bullshit guys. Itu tidak akan berhasil. Tapi afirmasi yang membawa kita untuk bergerak, meditasi, kita kayak meditasi tapi cuman meditasi visualisasi tanpa ada action, sama aja bohong. Jadi dua-duanya harus gerak. Action kamu apa? Afirmasi kamu apa? Jadi kamu berkata baik pada dirimu dengan afirmasi, kamu bertindak baik untuk meningkatkan dirimu. Gitu. Itu akan jadi combo yang tidak terelakkan itu. Kecuali cewek itu bukan jodoh kamu, gitu kan. Baru dia bisa menolak atau tidak bisa membalas cintamu. Get some exercise. Olahraga. Ya ampun, gue udah bacot dari tadi, pantas contohnya itu ya. Kalian lihat tadi aku taruh sini, aku nggak ngeliat ya. Ya itulah ajaibnya ya. Selamat datang di channel Ananda. Ini hujannya meraung-raung seperti semangat gitu. Seperti semangat kamu kayaknya. Ini ada, begitu tubuhmu menjadi lebih kuat, kamu akan merasakan lebih kuat di segala arah. Wow, anginnya gila ini. Iya, kayak ada semangat yang sangat menggelora gitu dalam dirimu. Sampai gelap nih langitnya. Semangat yang luar biasa. Dan semangat yang membuatmu, warnanya lihat guys. Red ya. Ya, semangat baru. Karena kamu jadi orang yang baru, kamu jadi orang yang sudah sejalan dengan impianmu. Kamu udah belajar dari semua kesalahan. Kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu. Kamu tidak akan membiarkan ketakutanmu mendiktemu ya. Karena kamu akan lebih takut menyesal kayaknya di depan sana. Oke, ini Sodulite. Kita lihat yang ini. Hunter, pemburu. Ini beneran. Tadi contoh gue bener banget nih, berarti cowok yang sedang hunting cewek. Hunting in a good way ya. Memburu cinta sejatinya. Lacaklah ketakutanmu dan keinginanmu. Iya, ini jadi kayak kamu jadi tahu di mana kamu ngerasa takut. Oke, di fisikku nih, tadi dia bilang kurang oke nih ya. Jadi kamu lacak dan kamu perbaiki. Terus juga kamu harus lihat mauku apa. Mauku sama si dia nih, Kananda. Ya udah,
kamu siapin diri kamu ke si dia gitu kan. Nah, terus terakhir di sini ada air guardian, penjaga udara, shift itu apa sih? Mengganti persepsimu. Udah, ini tadi udah saya bilang semua ya. Afirmasi yang positif diiringi dengan kesadaran, bukan denial, bukan avoidant, bukan pura-pura baik-baik saja. Bener-bener sadar, gue memang masih merasa di sini. Gimana caranya biar gue nggak merasa di situ, nggak merasa buruk. Nah, di situ kamu akhirnya mulai bergerak efektif. Karena kamu nggak cuma membohongi diri sendiri, tapi kamu benar-benar menghadapi diri sendiri, ya. Dan ini lagi-lagi di sebelah sini maskulin dan feminin. Kamu tahu bahwa keseimbangan ini kamu butuhkan. Mungkin dengan berolahraga kamu jadi maskulin ya, menggunakan fisikal. Tapi juga kamu tahu kamu harus mengatur, merawat perasaanmu, merawat emosimu, which is akan menjadi orang yang sangat balance, orang yang sangat seimbang secara body, mind, and soul gitu. Ya, cewek yang terlalu banyak olahraga, ada yang nanya sama saya, cewek yang terlalu banyak olahraga gimana kak? Ya, kekuatan maskulinnya tinggi kalau dia tidak diiringi dengan hobi-hobi feminin ya, tidak diiringi dengan kasih sayang dalam bertindak, dalam mengurus diri, dalam seni mungkin ya, dia akan jadi sangat maskulin. Survival energinya apa sih? Tadi lupa. The last one, kita lihat chance-nya yang terjadi selanjutnya untuk pile 2. Pile 2 ini membuat saya ngomong cepat kayaknya ya, semangat ya. Semoga nanti komunikasi kamu lancar nih kayak ini. Ini kan kayak third eye ya, third eye atau throat chakra biru lah intinya. Kalau suara aku tiba-tiba kencang, maaf ya guys, karena di sini ribut banget, hujannya gede banget. Makanya aku tuh capek karena suara aku sebenarnya pelan, jadi aku capek kalau ngomong kencang. Ini ada butterfly, tadi juga kita ada butterfly nih, si kupu-kupu sama anak kecil tadi ya, butterfly. Nah, dia adalah orang yang sudah bertransformasi. Terus di sini ada bintang, dia tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Ini datang, bukan bintang, tadi baru bintang. Tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk mencapai mimpi-mimpinya ya. Tidak ada, kecuali dirinya sendiri. Mungkin ada luka masa kecil yang buat kamu tanpa sadar tidak percaya cinta, tanpa sadar tidak percaya kebaikan itu layak untukmu. Ada sesuatu di sana yang bisa kamu temukan. Anak kecil ini berhasil kok, nanti kamu juga pasti bisa. Atau ini tentang cinta yang baru pernah kamu rasakan sekarang, baru juga kamu pernah jatuh cinta seperti itu, atau ini cinta pertama kamu dan lain sebagainya. Atau juga bisa, jangan lupa rawat diri kecil kamu. Seperti saya kadang-kadang sehari itu ada sejam atau setengah jam main game, hanya sekedar untuk mengisi masa kecil saya yang dulu terlalu serius ya, yang agak susah untuk main game karena keluarga saya disiplin. Gitu. Terus ini apa ya? I don't know what this. Ini kayaknya kristal deh. Kenapa di sini? Never mind. Terus ada music. Dengerin lagu-lagu yang menenangkan hatimu, bawa semangat. Musik meditasi yang menenangkan, visualisasi, jangan lupa pakai meditasi kakak, afirmasi kakak ya. Nah, itu bisa bantu pelan-pelan. Terus ada kapak ya. Ini kayak apa ya? Dia tuh memotong pelan-pelan. Dia tuh bergerak pelan-pelan. Dia membangun pelan-pelan. Dia berlatih, praktis pelan-pelan. Ada 25. Apakah ada umur kamu 25 atau
Ini adalah soal uang. Cita-citamu, impianmu adalah tentang uang. Bisa jadi ini akan terbuka ya buat kamu. Udah nggak ada penghalang lagi. Nah ini juga third eye guys. Kayak orang yang tahu kapan bertindak, kapan tidak. Orang yang lebih tajam. Tapi gini loh, banyak orang yang tahu kapan bertindak atau tidak, tapi dia sebenarnya nggak tahu itu datang dari ketakutannya. Ada orang yang terburu-buru banget, ada orang yang lambat banget ngapa-ngapain. Nah itu dua orang yang kayak gitu, itu biasanya adalah orang yang dilanda ketakutan sebenarnya. Ketakutan. Bukan intuisi itu terganggu intuisinya karena dia punya luka. Lukanya apa? Ya mungkin pernah sakit hati sama cinta, ya mungkin pernah sakit hati sama uang atau apa, sehingga dia jadi panik, semua hal jadi panik, mudah terburu-buru atau mudah untuk menyerah. Bedakan itu, bedakan yang namanya intuisi dengan ketakutan. Kalau kamu merasa kamu gak melakukan sesuatu lebih dari 5 tahun, padahal kesempatannya banyak, saya rasa itu lebih pada kamu udah kena sama ketakutan kamu. Ketakutan kamu menang ya. Menang. Kalau kamu udah kenal sama cewek, kamu udah kenal sama cowok, udah lebih dari misalnya udah lebih dari 6 tahun, 7 tahun, terus dia gak pernah bergerak, kamu gak pernah mau bergerak ke dia padahal kamu suka, artinya cinta kamu kalah sama ketakutan kamu ya. Artinya mungkin dia bukan orang yang baik buat kamu. Nah, terus juga beberapa orang ya gitu, dia harus menanti beberapa waktu karena dianya nggak siap-siap. Sekarang siap, tapi kemungkinan kesempatan terakhir. Untuk beberapa orang terutama nih, saya ngerasain dicinta, ini kesempatan kamu yang terakhir. Take it or leave it. Untuk finansial, saya masih melihat banyak kesempatan buat kamu. Masih terbentang, tapi nggak tahu kenapa tadi contoh saya dicinta itu, saya ngelihat orang yang udah dikit lagi ketutup pintu kesempatannya. Mungkin tahun ini ya udah habis, Tuhan memberikan kesempatan, atau mungkin lebih cepat dari tahun ini. Lihat berapa bulan lagi, berapa minggu lagi, karena memang kayaknya udah nyerah aja untuk beberapa orang itu. Tapi untuk finansial, untuk mimpi lainnya, saya tidak merasakan ada time limit ya. Nggak ngerti saya kenapa tiba-tiba saya ngomong gini guys. Ignore aja kalau itu nggak ada hubungannya sama kamu. Ini ada spiritual, ada crown chakra, chakra spiritual, chakra spiritual yang menyala. Tuhan tuh udah sering memberi petunjuk atau akan memberikan petunjuk padamu. Akan memberi petunjuk padamu. Next ada, ini tentang cinta tadi saya udah sampein ya. Ada beberapa orang yang kesempatannya hanya tahun ini aja, bahkan kurang dari tahun ini. Terus ada giraffe. Menjaga kesehatan tubuh juga penting. Makanan baik juga penting. That's all. Yeah. Kalau kamu merasa hidup lebih beruntung sekarang, itu karena kamu memang sudah beres-beres banyak. Memang kamu sudah menghadapi banyak luka, memang kamu sudah menghadapi banyak ketakutan, banyak keraguan. Pokoknya kamu udah dobrak itu. Makanya hidup kamu bisa lebih beruntung sekarang. Beruntung itu datang karena kita udah siap dan kesempatan datang kan. Nah, ini keberuntungan karena kerja keras kamu, kerja spiritual ya, inner work. Juga bisa karena latihan-latihanmu, mengasah skill-skillmu, juga menjaga harapan itu. Gitu. So itu untuk PL2. I'm wishing you all the best loh. Saya punya video terusannya, pesan yang lebih spesifik untuk kelompok, dan juga pesan dari semesta ya buat kamu. Silakan kontak admin saya. Dan untuk reading coaching sesinya juga sudah buka. Silakan kontak juga adminku di situ.
Foil ini kita kasih warna, kayaknya bagusnya aku dobrak ke warna merah aja ya, biar kamu punya power. Kata-katanya hunter. Udah deh guys, serius, this is your time. Kalau kamu nonton ini, kemungkinan besar karena Tuhan mau ini waktunya kamu bergerak. Now or never. Oke? Itu adalah reading untuk apa yang terjadi selanjutnya, file number 2. Thank you so much for watching guys. We'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye bye. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Bye. Hello, file number 3 yang pilih. Karena Leon ini kita taruh terakhir ya. Semua nanti sekalian chance-nya. Nah, coba kita lihat selanjutnya dalam hidup file 3. My angel, spirit guides, God please kindly assist me to assist myself family. Thank you. Okay. Ada 9 of cups, 9 of emotions. Ada 4 of voices. Ada 3 of cups. Dan ada 7 of emotions. Oh ya, satu lagi deh. 2 of materials. Bottom ada Night of Inspiration. Agak gelap ya guys ya, lagi hujan gede. File 2 aku sampai ngos-ngosan karena aku harus suaranya keras, soalnya di luar keras banget hujannya. Sekarang udah lebih reda. So file number 3, let me see what I can see from here. Ini aku melihat selebrasi ya guys ya. Ada sebuah keberhasilan, ada perayaan yang akan terjadi di masa depan nanti. So sweet. Jadi file 3 ini adalah tentang kamu sudah, hasil kerja kerasmu sudah didengarkan, dilihat, terutama jika ini menyangkut spiritualitas ya. Kerja keras dalam arti pertumbuhan spiritualmu, keteguhanmu, konsistensimu itu sudah sangat tepat, dan itu akan membawamu pada hadiah situasi yang indah. Hasil dari kerja kerasmu ini, hasil dari perjuangan ini. Aku lihat shadow work, iya. Aku lihat nangis berdarah-darah gitu ya. Dalam arti yang kamu jatuh sejatuh-jatuhnya dalam proses awakening. Tapi kamu bangkit lagi, kamu jatuh lagi, kamu bangkit lagi, jatuh lagi. Wah, di depan ini kamu bisa istirahat guys. Kamu akan melihat transisi yang beda dari kehidupanmu sebelumnya. Karena kamu udah lagi gak disiapin. Kamu udah masuk ke tempat yang Tuhan mau bawa kamu. Kamu udah gak lagi berjalan diseret. Kita diseret ya, tapi kita udah sampai. Makanya ada perayaan, itu hati itu kayak ada wah gitu. Akhirnya alhamdulillah, puji Tuhan, suah gitu ya. Semua itu puja-puji syukur tuh kamu akan rasakan. Kamu di sini bisa akan merasakan lebih banyak lagi rasa syukur.
Juga beberapa orang tidak akan lagi sefrekuensi dengan orang yang dulu kadang dia pikir sefrekuensi. Dia justru sefrekuensinya sama orang baru. Beberapa orang juga pernah ngomong sama saya, kok saya udah nggak resonate lagi sama beberapa reader ya, atau sama Kananda. Kenapa? Ya simple, either kamu outgrow them atau they are outgrowing you. Kamu yang bertumbuh terlalu jauh atau dia yang bertumbuh terlalu jauh. Kamu akan menemukan lagi soul family-mu, tapi yang kali ini lebih dewasa, sudah jauh lebih bijak dibanding yang sebelumnya. Ini fase udah naik level, saya lihat naik level, bahkan di level dimana kamu akhirnya bisa tahu spirituality itu menyenangkan ya. Spiritual awakening itu menyenangkan ya. Udah nyampe situ belum? Kalau belum mungkin ini bukan paha kamu ya. Atau mungkin ini bisa jadi afirmasi kamu segera ke sana. Iya. Pada posisi itu artinya kamu udah jauh melesat guys. Kamu udah gak lagi menilai shadow work itu melelahkan, menyakitkan. Itu udah jadi habit aja. Udah jadi oke, saya lagi gak enak, hati saya lagi gak enak, kamu nangis sambil nulis, atau kamu nangis sambil ngobrol sama guides kamu, and that's it. Kamu jadi malah merasa, aku bersama guides aku tuh menyenangkan ya. Nah, itu file 3 keren. Hello, I'm here too. Nah, ini enak di sini, enak. Banyak hal bisa dirayakan dari setiap detail hari. Banyak yang bisa dirayakan, banyak yang bisa disyukuri, banyak pilihan terbentang terbuka, banyak sekali kesibukan juga. Karena pagi harus begini, tapi itu seneng, dilakuinnya seneng. Balancing soalnya. Aku mau tetap balance, aku tetap modern spirituality. Aku tidak yang harus hidup seperti pertapa atau biksu, tidak. Aku tidak pilih yang seperti itu. Kalau aku pilih seperti itu, aku ambil jalurnya agama. Tapi karena ini spiritualitas, dengan cara terbaik dari kita, terkoneksi langsung dengan Tuhan. Nah, kita punya cara sendiri, dan itu menyenangkan buat kita lakukan. Harusnya ya, itu jadi habit yang menyenangkan. Baru di situ kamu tahu kamu sudah tiba di tingkat spiritual yang lebih baik, bahwa terkoneksi dengan Tuhan lewat cara terbaik untukmu itu sangat menyenangkan. Wish fulfillment-nya apa? Nyampe juga. Secara jiwa nyampe juga saya di sini. Nyampe juga aku di tempat yang aku pikir itu mustahil. Aku capai yang aku pikir itu susah banget dicapai. Atau aku pikir aku sudah mencapai, ternyata aku masih jauh. Nah, akhirnya nanti di depan ada kesempatan nyampe ke sini. Atau congrats untuk kamu yang udah nyampe di sini. This is heaven on earth. Ini surga di bumi. Bukan surga yang pura-pura ya. Bukan surga yang karena kamu melakukan sesuatu yang melarikan diri dari perasaanmu. Enggak. This is the real consciousness awakening. Sadar tiap hari bahwa banyak hal bisa disyukuri, tapi juga sadar kita gak mungkin ada di posisi tenang terus. Pasti nanti badai datang lagi, tapi kita sudah tahu, sudah punya tools. We already have our own ways to conquer that, untuk hadapin itu, untuk netralisir itu gitu. Ya, dan pilihan jadi terbentang. Karena sometimes dulu kita gak punya banyak pilihannya. Untuk tiba di atas itu, kita kayak ada beberapa orang ngerasa jalannya tuh gak banyak, belum lagi kadang kontrol spirit guides kita kuat kan. Tapi kemudian setelah tiba, pasti kita udah dipercaya untuk memilih jalan yang baik buat diri kita. Oke. Aduh, sorry. Gue langsung sendawa dengan ngomong tadi. Oke. Summer, musim panas. Semua yang kamu minta bisa terrealisasi di waktu musim panas. Ada sesuatu di musim panas.
Either bulan Julai, August, June, July, August, mungkin dari Mei ya, Mei, Juli sampai Agustus. Pregnancy, pregnant, the birth of a child brings great blessings to you and the world. Kelahiran dari seorang anak akan membawa anugerah luar biasa untukmu dan dunia. Ya, ini bisa jadi berkreasi, bisa jadi beneran hamil ya, beneran punya anak, bisa jadi beneran punya fase baru, masuk fase baru. Yang tentu saja pregnancy itu membahagiakan kan. Pregnancy yang dengan orang terkasih pasti sangat didambakan. Ya, ada selebrasi perayaan. Siapa yang mau married nih? Marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. Pernikahan para peri bergabung denganmu merayakan kebahagiaan sebuah pernikahan. Banyak sekali perayaan ya. Udah nikah, ada anak. Semoga gak kebalik ya. Hamil daripada nikah. Nah, terus ini ada perayaan juga pas banget di atasnya. So yes, ada sesuatu yang akan dirayakan, tapi ini udah sebenarnya hasil dari kerja keras, terutama spiritual, terutama emosional dan mental health. Di file ini mental health. Next ada, whom do you need to forgive? Siapa yang butuh kamu maafkan? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Begitu kamu melepaskan kemarahan lama dan dendam lama, kamu akan menemukan bahwa semua permohonanmu jadi nyata. Jadi untuk yang udah memaafkan, besar ini adalah file buat kamu. Untuk yang sudah menguasai rasa maaf, melepaskan dendam, kemarahan, buang sampah itu dari dalam subconsciousmu. Tapi kalau masih ada di sini, ini adalah perjalananmu ke depannya. Melepaskan, ngerilis sesuatu yang buat kamu marah, sesuatu yang buat kamu jadi stuck. Karena sepertinya ini satu hal yang harus kamu lakukan supaya hidupmu lebih lancar, supaya perjalanan ke depanmu lebih bahagia. Karena kamu bahagia, akhirnya kamu narik banyak kebahagiaan dalam hidupmu. Bukan karena kamu pura-pura bahagia, tapi karena kamu benar-benar bahagia. Kalau kamu pura-pura bahagia, yang kamu tarik juga orang yang pura-pura bahagia kan. Kamu tarik juga hal-hal yang sementara aja buat kamu bahagia, karena kamu lagi pura-pura. Vibrasi tidak bisa bohong, sayang. Itu ya. Tadi siapa yang ngomong gitu? Vibrasi tidak bisa bohong, sayang. Itu bukan aku banget ya guys. Someone's guide. Okay. The last one di sini ada Shield Maiden. Make plans and focus. Perawan tuh, maiden tuh perawan kan, orang yang belum nikah kan. Shield Maiden. Menjaga keperawanan. Tiba-tiba itu arti yang sangat cetek. Dan ini juga bisa seperti berfokus. Kamu fokus untuk menjaga kesucian kan, kalau maiden itu kan menjaga kesucian diri, menjaga diri sendiri, menjaga vibrasi. Kamu butuh tahu dengan siapa kamu harus berteman, dengan siapa, dengan seperti apa gaya hidupmu untuk bisa menjaga. Kalau kamu mau jadi orang seperti ini tapi kamu kerjaannya clubbing, bisa-bisa kamu gagal kan. Jadi kamu harus sejalan dengan ini. Kalau kamu mau dapat orang spiritual, jangan kerjaannya adalah ngebut-ngebutan, berbohong, terus juga menipu orang, terus juga foya-foya, senang-senang judi, nggak nyambung lah. Nah, jadi sesuaikan frekuensimu, yaitu dengan menyesuaikan tindakanmu menuju cita-citamu ya. Dan dia membentengi dirinya, melindungi, menjaga dirinya. The next one ada Water Guardian. Connect with your emotion,
penjaga air, terkoneksi dengan emosimu. Cantik banget ya, kayak Gal Gadot. Ya, terkoneksi dengan emosimu. Yang tadi balik lagi, bukan berpura-pura bahagia, tapi beneran bahagia. Bukan berpura-pura sudah healing, tapi benar-benar healing. Ya, kejujuran nih banyak water loh, dipikir-pikir ya. Water. Ini sebenarnya kartu air, swords, tapi dia ada waternya. Ini aja yang enggak. Di depan ini juga ada kekuatan ya, membentengi diri sendiri, menjaga emosi dan terkoneksi dengan emosi, menetralisir, mengakui dia ada, bukan pura-pura dia tidak ada, mengakui dia harus diurus dan tahu cara mengurusnya dengan baik. Kamu adalah jadi orang yang enak banget sih nih Pak Alika. Kamu jadi orang yang mengalir dalam hidup, mengalir dalam arti mensyukuri apapun yang kamu punya, menjaga rasa syukur itu, menjaga vibrasi baik itu, dan menemukan kelompok yang kayak kamu, orang-orang yang kayak kamu, yang penuh rasa syukur, sudah pada beberes, terus mau beberes gitu ya, benar-benar bahagia, bukan pura-pura bahagia, benar-benar spiritual, bukan setengah-setengah. Kamu nemuin lagi orang kayak gini, nemuin lagi kayak fase baru dalam hidup, tapi ini udah upgrade. Sehingga kamu ngelihat ke belakang tuh, saya aja ya guys, kayak ngelihat video saya 6 tahun lalu, saya tuh kesel banget. Itu siapa sih? Itu siapa sih ngomongnya kayak gitu? Itu siapa sih? Ya ampun, dia gelap banget saat itu, dia lagi stres tuh, dia lagi nggak sadar tuh dia ngomong kayak gitu. Aku udah kayak aduh, itu bukan aku yang sejati. Karena aku 2 tahun, nantilah ya aku cerita ya, pokoknya 2 tahun itu masa yang sangat krusial dalam pertumbuhan supernatural dan spiritualku. 2 tahun aku dikejar oleh kegelapan dan tarik-tarikan malaikat kegelapan. Itu buat aku, jujur, aku sering gak ingat banyak hal gitu. Nantilah ya kita buat sesi khusus. Komen di bawah kalau kamu mau aku buat sesi khusus untuk cerita journey yang itu ya. It's intense guys. Aku bersyukur udah meninggalkan itu semuanya. So, ini adalah fase baru, upgrade-mu, fase baru yang indah, fase baru yang lebih sejajar, lebih jiwamu. Bukan lagi disiapin, ini udah dirayain. Bukan disiapin, udah dirayain. Gitu. The last one kita lihat dari sini. Tadi ada kupu-kupu, tapi kupu-kupunya kecil. Ini segede gaban guys. File lain tadi dapetnya lebih kecil kupu-kupunya. Look at that. Oh, look at my finger. Bagus nggak? Nail art aku. Sebenarnya ini rose nih, cuman nggak terlalu jelas ya karena warnanya lebih ke kulit aku. Udah lama nggak nail art. Nih, transformasi. Kamu berhasil bertransformasi menjadi cinta kasih, menjadi kelembutan, menjadi pemahaman tanpa kehilangan shield maidenmu, si power perlindunganmu yang ini ya. Dia tidak pernah pergi, dia selalu ada di dirimu, tapi kamu hidup sehari-hari soft. Artinya kamu lebih banyak hormon pertumbuhan Angel's Cocktails-nya dibandingkan Devil's Cocktails-nya. Lagi-lagi ya, masih sama. Pink juga lagi si kupu-kupunya dari semua warna yang ada. Tapi di sini ada yang merah. Kamu tahu siapa dirimu sekarang? Root chakra kamu, kenal siapa kamu yang sesungguhnya, kamu yang sekarang itu yang seperti apa. Kamu mungkin kenalan lagi sama diri kamu. Oh, sekarang aku begini ya, aku udah gak kayak gitu ya, gak kayak dulu ya. 3 guys, ini makanya aku bilang Pelen itu orang yang sudah kerja keras banget di spiritualitas terutama ya.
Ini orang-orang pekerja keras, ini divers. Kamu nonton video yang spiritual bypassing aku ya. Ada 3 tahap spiritual learner. Pembelajar spiritual ada 3 tahap. Rata-rata sekarang aku nyambungnya sama divers dan juga beberapa swimmers. Tapi swimmers yang dewasa ya, yang mau belajar ya. Kalau yang enggak biasanya udah enggak sefrekuensi. Cuman sebagai teman aja, bukan enggak bisa deket lagi kayak dulu. Ya itu ya, berubah ya memang hidup ini ya. Kadang dulu ya Tuhan memberikan sesuai kebutuhan kita. Apa nih? Kayak pita atau juga kayak baju ya, kayak atasan ya. Aduh, ini kepala aku cegukan mulu karena memang sangat spiritual nih. Maksudnya sendawa terus. Apa sih? Kelembutan juga kekuatan. Whatever that means. Kamu punya kekuatan, kamu juga punya kelembutannya. Yin yang. Ada Paris, ada yang mau jalan-jalan ke Paris. Dan saya juga baru dapat oleh-oleh dari Paris. Thank you Kak Dewi. Thank you, I love the perfume. I really love the perfume. Aku ngerepotin banget loh, dikasih macam-macam sama kakak. Nah ini di Paris ya. Terus di sini ada crocodile, ada buaya. Kamu sudah membuang toksin, sudah ngebuang racun dari dalam tubuhmu sendiri, seperti dendam, luka, segala udah kamu lepaskan. Dan kamu akhirnya tidak cocok lagi dengan orang yang seperti ini. Sensor kamu nyala kalau deket orang-orang kayak gini, karena kamu kayak, kasian ya dia, gitu, kayak udah tahu gitu bahwa orang ini tuh belum berproses atau masih jauh prosesnya untuk menuju stabil. Nah, terus ada love, iya beneran deh. Paling itu hatinya berbunga-bunga, terus juga pikirannya enak, bersih, pikirannya berbaik sangka. Tapi justru itu Tuhan jadi kasih dia petunjuk kalau dia mau diserang atau mau ketemu orang-orang yang gak baik. Love is all around. Suka masak, mau buat resto, whatever. Ini juga datang mulu nih. Tadi juga ada. Terus mungkin ada yang mau membuka kunci hatimu. Yang single mungkin ada yang mau ketemu cinta sejati, the love of your life. Atau bisa jadi ini ada Tuhan mau buka kunci ke hatimu, biar hatimu healing, biar hatimu sehat, biar hatimu bahagia lagi ya, bersinar lagi setelah mungkin ujian demi ujian yang kita tahu kan dalam spiritual awakening segimana gilanya. Oke. Ada third eye. Ya, intuisimu udah gak bisa diragukan nih, karena udah bersih, udah gak ada kotoran, udah gak bisa dimanipulasi darkness. Intuisimu udah gak bisa dimanipulasi diri sendiri, luka sendiri. Yang kamu pikir adalah intuisi ternyata ketakutan doang. Kak, sekarang udah tajam. Heart chakramu juga bersinar, heart chakramu bersinar, jati dirimu jelas siapa. Kenalan lagi nih sama dirimu yang udah upgrade sekarang. Gila, cakranya bersih, kuat di sini. Third eye, heart chakra, root chakra, bersih, terang benderang, indah. Ini beli di Gunung Kailas guys, papa mama saya. Untuk India, untuk apa namanya, ayat apa? Kalau orang Bali sampai lupa, kayak naik haji gitu loh. Tapi ini Hindu ya. Nah ini beli di sana. Karena saya tuh sangat dibantu sama beliau, Siva, Krishna, Parwati dalam Mahakalinya, dan Parwatinya Jesus, Buddha, Arkanggel Michael, Gabriel, Raphael, dan banyak sekali guys. Mother Gaia. Waktu limit saya untuk berhasil itu kalau nggak ada beliau semua, Tuhan dalam berbagai wujud tersebut ya, keok saya, keok banget. So hopefully
ini adalah apa yang akan kamu rasakan ya. Detail nanti ada loh di video terusan saya, lebih detail lagi apa yang terjadi dan pesan dari semesta apa. Saya udah baca, which is very beautiful. Kamu bisa pesan video lanjutannya ya ke Kak Yukta. Dan yang mau ambil sesi coaching reading sama aku juga silahkan kontak admin aku. Semua keterangannya ada di box deskripsi atau di komentar yang aku pin, juga mungkin di kamera ini, di layarmu ada ya. So untuk file ini kita kasih yang warna, aduh mau kasih merah, udah dikasih file 2 nih. Biru aja yuk. Biru aja. Emoticon warna biru, kata-katanya ini aja Guardian. Oke. Baiklah teman-teman, itu adalah reading kita hari ini. Thank you so much sudah di sini. Ambil baiknya, buang buruknya. Aku adalah seorang manusia biasa, penentunya adalah Tuhan ya. Terima kasih sudah selalu di sini, dan karena file 3 ini aku juga mau berterima kasih. Kamu tetap ada sampai hari ini untuk dirimu dan masih bisa nonton, itu udah sebuah keajaiban yang harus kita syukuri ya. Good job. Congratulations, terutama file 3 ya, udah sampai sini. You are a warrior. You are a true warrior. I love you for that. Okay guys, I will see you again soon on the next video ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share this video ke orang-orang yang membutuhkan. Thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye bye guys. Bye.